Oke, iya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, untuk buat aplikasi menggunakan Excel ya pada Visual Basic ya VBA ya VBA. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat data, ya, add data ya add data. Nah, cara yang harus kita lakukan ya di sini pertama kita lihat di sini ya kemarin kita sudah buat ya ini ID-ID-nya IMP ID ya IMP job dan seterusnya ya. Nah, terus kita juga sudah buat upload ya. Nah, ini upload kemarin kita sudah buat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat add data ya. Add data caranya ya kita masuk dulu ke Visual Basic ya. Nah, di Visual Basic ini ya kita masukkan script. Nah, ini ya di scriptnya nanti akan saya sediakan ya di mas ya. Saya copy dulu ya scriptnya. Jadi saya copy dulu nanti akan saya share di e-learning ya. E-learning di Mas 2 ya. Oke ya, saya kasih nama data sini. Oke, kita kembali lagi ke Excel-nya. Nah, kembali ke Visual Basic-nya. Nah, yang harus diperhatikan ya ini ada script. Judul scriptnya tanpa data. Nanti akan muncul di apa? Assign makronya. Terus ini adalah nama sheet-nya data pegawai. Ya, ini nama sheet-nya data pegawai ya sama dengan ini ya. Terus juga ini dia ada di sheet 1 ya. Nanti dia menggunakan varian kodenya IMP ID. Ya ini ya, jangan supaya disamakan ya besar kecilnya sesuai dengan yang ada di Excel ya. Nah, begitu juga untuk yang lainnya ada IMP ID, ya, terus D4. Nah, D4 ini adalah eh, data yang nantinya data unik yang masuk ke sini. Oke, ya. Oh ya, sebelum masuk ke script tadi, kita harus buat dulu ya ini scriptnya. Jadi code if ya, terus perlu buka kalau kita ranks ya. Ini, nah ini ya ini adalah cell dari ini ya. Nah, ini nah, cell rank dari ini ya. Ya, terus setelah itu titik koma ya. Nah, ini titik koma kita ke sel ini ya, ini, ya di sini ya. Nah, ini ya. Terus ya itu jangan lupa dia ada di sel D4 ya. Di sel D4 ini kita masukkan rumus ini compile ya, terus rank ini ya, ingat. Nah, ini saya masukkan rank di sini C17 sampai ke bawah sampai 7.000 nih ya gitu ya. Nanti dia ke bawah nih range-nya. Nah, baru titik koma masuk ke sel ini ya, isian dari employee ID-nya ini ya, input dari on employee ID-nya ya. Kan di sini ada ya IMP underscore ID ya. Nah, kalau sudah dibuat ini kita masuk ke Visual Basic ya. Nah, ini kita kembali ke script tadi ya. Nah, ini script D4 ini ada tadi di ini ya, di sini. Nah, ini ya kita isinya di sini D4. Tujuannya apa? Ini adalah untuk memberikan kode unik pada masing-masing data ya. Ini kita kembali lagi ke sini, terus ada yang namanya di sini kita lihat C1. Nah, ini ya C1 000 banyak ya di sini ya. C1 000 ini adalah ya
dia nanti akan datanya akan diisi di sini ya, di C1 sini ya. Nah di sini ya, di sel mulai dari C1 dia masuk hitungnya, nanti dia akan hitung sendiri ya di sini, karena dia berada di C1 sampai ke bawah gitu ya, sampai 1000 lebih gitu ya. Nah itu ya, itu. Terus selanjutnya harus diperhatikan ya, IMP name, IMP job, ya, IMP gender ini harus sama ya, name yang ada di sini ya. Nah IMP ID, ya IMP name, ya. Terus di sini IMP gender, IMP hire date, ya di sini kan IMP-nya namanya date ya, IMP-nya phone, ya ini namanya IMP-nya email, IMP-nya day, IMP-nya image. Nah ini harus sama name-nya ya dengan script yang kita buat di sini ya, dicek ya. Biasanya kalau error timbul angka 400 ketika di running, itu biasanya name-nya tidak sama dengan script yang ada di sini ya. Nah ini dicek ya, kita dicek dan juga dicek juga ya nama sheet-nya ini ya, sama terus ya dengan sheet yang ini ya, yang ada di Excel ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah ini kita masukkan ya, nah, jadi cek semuanya ya di sini. Ini juga ada nama ininya, name-nya ya, ada 3 bagian ya, name 1 di sini, name 2, name 3. Nah kalau sudah kita balik ke Excel, terus jangan lupa kita klik kanan di add data ya, baru kita assign makro pilih tambah data ya, lalu oke. Okay. Nah, baru kita bisa masukkan data di sini ya, seperti ID-nya ID 150 ya. Terus kita masukkan employee name-nya, saya sendiri ya di sini. Itu. Terus job title-nya juga manager, gendernya ya, male, masuk kerjanya misalkan 12 10 2021 ya. Terus masukkan phone-nya bebas ya, emailnya ya, ya misalkan ya ini email saya misalkan ya, itu. Nah, masukkan tanggal lahirnya ya, bebas ya, masukkan tanggal lahirnya ini. Nah emailnya ya, upload. Kemarin kan kita sudah belajar upload gambar ya. Nah ini misalkan gambarnya ini kita open. Nah ini sudah muncul di sini. Nah baru setelah itu kita add data. Nah ini ya, data hasil ditambah. Nah otomatis ya dia akan hilang. Dia akan muncul di sini datanya. Ya, tuh. Dia akan muncul di sini datanya. Ya, gitu. Ya, tuh. Nah ini image-nya. Ya, alamat image-nya ini tanggal lahir, email, ya, phone number-nya ya. Ini lihat kan phone number-nya ini. Iya bentuknya ya. Nah ini kita lihat. Nah itu ya. Udah. Ya itu ya. Jadi kalau misalkan dia ada error angka 400, itu biasanya name ya. Name di sini beda ya dengan yang ada di script di sini ya. Nah, IMP ID misalnya ya. Sama huruf besar huruf kecil karena dia case sensitif ya untuk. Nah, kalau sudah ya itu baru kita coba. Jadi isi dulu datanya ya, prosesnya baru upload datanya ya, upload gambarnya ya. Tuh misalkan saya ambil lagi contoh dua ya, ID namanya job title misalnya, kayak, nah,
Pas ya. SD-nya. Webnya, webnya dari sini ya. Lalu kita cari gambar ya, gambar. Kita cari gambar di sini. Akan kita masukkan sini. Gambar. Ingat ya gambarnya harus JPG ya. Kemarin kan kita sudah coba ya gambarnya harus JPG ya. Nah, foto udah ya. Nah, baru kita add data gitu ya. Nah, data sudah tersimpan. Ya, sehingga ada dua data ya. Itu. Jadi jangan salah ya. Jangan upload picture dulu. Nanti kalau upload gambar dulu nanti yang keluar adalah ya itu ya. Nah, sama deh contohnya kayak gini nih. Saya buat upload gambar dulu ya. Misalkan saya pakai ya ini data saya input data employee ID-nya ya itu ya itu email gitu ya. Email ya. Jadi, ya, terus add data. Tuh, data bisa ya. Oke, karena sudah bisa ya. Tapi yang masalah sebenarnya antara upload fitur dulu dengan upload data ini sebenarnya. Tadi saya bermasalah biasanya dari eh, ya, ya. Oke ya itu ya. Jadi itu untuk sesi kita hari ini ya. Jangan lupa ya tugasnya dalam mengerjakan add data sampai dia masuk ke dalam data di sini ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.